Belum periodisasi. Selama organisasi INI ini ada, ya, eksis, ya, mulai dari tanggal 1 Juli tahun 1908, ya, 08. nah, terus sebelum pada saat itu, ya, saya masih ikut tuh zamannya peraturan jabatan notaris, belum ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang baru ada di tahun 2004, ya, di Undang-Undang 30 tahun 2004. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang pertama, ya, ini yang pertama ini, ya, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Waktu itu ketua umumnya Ibu Tien Norman Lubis. Oh iya, ya. Betul, 2004. Dan hubungan antara PPINI dengan Kementerian Hukum dan HAM itu sangat baik sekali. Saya kebetulan dulu pernah magang menjadi asisten, salah satu asistennya Ibu Tien, mengikuti perkembangan itu dari waktu ke waktu. Luar biasa, ya, sehingga akhirnya diundangkanlah, ya, Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini suatu prestasi dan memang, ya. Boleh saya potong sebentar? Ya. Lahirnya 2004, UJN nomor 30 tahun 2004. Itu kan tidak serta-merta dari 08. Ya. 1908 baru dapat Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau tidak salah, ya, Elisa Pondaah, ya, yang pertama dulu menjadi ketua perkumpulan INI. Kemudian mengajukan permohonan, surat permohonan ke Kementerian Kehakiman zaman dulu, ya. Kalau tidak salah tahun 58, itu sudah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kehakiman pada saat itu, ya, yang menyatakan bahwa perkumpulan ini berbadan hukum. Sudah eksis lama, ya. Dan perkembangan berikutnya di zamannya Ibu Tien, ya, tentu peran sebelumnya Pak Harun Kamil dan kawan-kawan itu juga ada. Tidak gampang untuk bisa memperjuangkan UUJN itu. Bukan karena ada tandingan? Bukan, waktu itu belum ada. Ya, nah, dan dulu itu memang, ya, kita sebenarnya rindu dengan suasana dulu. Saya belum menjadi notaris saja, gitu, ya, mengikuti kegiatan upgrading dan refreshing course. Suasananya itu benar-benar suasana kekeluargaan, enjoy, ya. Jadi nyanyi bersama, terus sesekali mereka bertemu, kan, seluruh Indonesia yang punya kesempatan. Itu akrab, sangat akrab sekali. Jauh berbeda dengan, ya, kondisi beberapa waktu yang lalu lah, ya. Nah, ini seharusnya yang diantisipasi oleh kawan-kawan. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2004 pada saat itu, maka untuk pertama kalinya anggaran dasar INI itu dilakukan perubahan. Menyesuaikan. Ya, dan itu perubahannya secara keseluruhan anggaran dasar itu disesuaikan dengan UUJN. 2005 itu dilakukan. Jadi perubahan. 1 tahun sejak lahirnya UUJN. Nah, 2000. Bandung, ya? Ya, UUJN lahir tahun 2004, terus 2005 di Bandung. Nah, dilaksanakanlah kongres luar biasa untuk perubahan anggaran dasar INI. Kemudian Ibu Tien berakhir periodenya 2006. Ya, nah, dilaksanakan kongres. Nah, di kongres tersebut juga dilakukan beberapa penyempurnaan lah, ya, perubahan anggaran dasar itu, terutama, ya, di pasal 10, ya. Nah, jadi tidak terlalu prinsip. Nah, itu yang kedua, anggaran dasar dirubah. Kemudian karena Mahkamah Konstitusi, ya, ngedilet yang berkaitan dengan pasal kewenangan Majelis Pengawas Daerah, kan, 66. Nah, akhirnya terjadi perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, ya, perubahan atas 30 2014, ya. Nah, jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 ini lahir di tahun 2014, setahun kemudian, ya, anggaran dasar di bulan Mei juga, di bulan Mei, kalau saya tidak salah 29, 28, 29, 30, ya. Mei. Nah, 31 Mei gitu, ya. Nah, 2015 di Banten.
Nah, Ya, ini ya, perubahan ya. Yang ketiga itu cukup signifikan perubahan. Ya, disitulah lahir salah satunya Mahkamah Perkumpulan. alat kelengkapan Tambah. perkumpulan bertambah dari rapat anggota, pengurus, dewan kehormatan ditambah dengan mahkamah perkumpulan ya, dan beberapa yang lain gitu. Kayak tim ses, tim was, tim li, Ya, di situ juga ya. Nah, disitulah ya. Nah, jadi 2015 sampai sekarang itu tidak ada perubahan anggaran dasar. 2014 sampai hari ini. 2015 sampai 2015. 2022 tidak ada perubahan. 7 tahun. Ya. Nah, Oke. yang seharusnya ya itu sudah bisa dilakukan penyempurnaan. Pertama ya, penyempurnaan itu berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ya. Karena Ya, 4.0. tata cara dan seterusnya. Kemudian begitu besarnya, banyaknya anggota ya, mulai dari ALB, anggota biasa ya, dan juga berkaitan dengan peranan organisasi atau perkumpulan ini gitu ya. Nah, dan sampai dengan hari ini ya, kalau saya tidak melihat perjalanan yang lebih baik kalau dikaitkan dengan pasal 7 ya, anggaran dasar Pasal tentang 7. tujuan perkumpulan ini. Iya, Apa sih menegakkan tujuan keadilan. perkumpulan ini? Menegakkan Ya kan? Sekarang coba tanya tentang kemanfaatan gitu. Jadi idealnya itu dengan jumlah yang kurang lebih 20.000 hampir orang. 20.000 ya. gitu. Kemudian ada di 33 provinsi Ya. pengwil kita gitu ya. Harusnya sudah kewenangan untuk melakukan pelayanan, kan organisasi ini ada fungsi pelayanan kepada anggota. Melayani. Itu harus ada di tingkat masing-masing pengda di kabupaten kota. Oke. Ya, pengurus pusat itu hanya bersifat strategis dan kebijakan. Oke. Jadi yang punya anggota itu adalah pengda. Iya. Yang seharusnya ya pengurus pusat itu memikirkan dari beberapa periode yang lalu untuk memfasilitasi masing-masing pengda. Ya, pengda itu harus punya sekretariat yang permanen. Karena kita kan perkumpulan berbadan hukum. Ya. Perkumpulan berbadan hukum itu dia mempunyai hak keperdataan, gitu kan? Nah, dan ini kan bukan perkumpulan ece-ece, gitu kan? Iyalah. Ini Udah tua, Bang. kita diberikan amanah untuk memegang lambang negara, burung Garuda, gitu kan? Dan tentu perkumpulannya juga harus ditata sedemikian rupa. Nah, sekarang kalau masing-masing pengda di beberapa periode yang lalu masing-masing sudah punya sekretariat yang permanen, ya, tidak seperti kejadian di zaman dulu-dulu banget ya. Kalau di awal-awal iyalah ya, karena ketidakmapanan, kemudian ya banyak hal seharusnya bisa berkembang. Ya. Ketua terpilih yang baru, sekretariatnya pindah ke kantor. Di kantornya. Di kantornya kan? Di kantornya. Betul. Arsip itu pindah dari ketua lama ke ketua baru. Betul. Ya. Dan itu tidak baik. Ya. Yang ada data-data hilang. Sementara amanah dari undang-undang di zaman tahun 2004 itu ya di pasal 82 ya, di situ disebutkan kewajiban perkumpulan itu untuk mempunyai buku ya. 83. Daftar anggota apa? Pasal 83. Ya, di pasal 83 yang lama. Kalau ya. 82 82 di Undang-Undang Perubahan. 82 itu tentang satu-satunya organisasi dan ikatan notaris adalah Ya. namanya. Ya, 83 intinya baru begini. itu tadi. Negara ini ya dengan adanya Undang-Undang 30 2004, kemudian ada perubahan di 2014, Ya. organisasi itu berkaitan dengan kemandirian. Ya, betul. Ada. di pasal Kemudian 83. organisasinya mempunyai tujuan ya untuk Kebebasan, ada jaminan kepastian kemandirian, hukum, ya. kemudian Pasal untuk 7. peningkatan diri ya, termasuk juga perlindungan pengayoman kepada anggota gitu kan, karena dari namanya saja kita tidak disebut
pimpinan pusat, Pengurus. ya, kita pengurus. Jadi kalau kita pengurus Mengurus, pusat, ya, kita pengurus wilayah, ya kita mengurus. Yang diurus siapa? Mengurusi anggota. Anggota yang diurus. Ya. Hanya sayangnya, ya, saya juga tidak bisa menyalahkan misalnya kawan-kawan yang ada di tingkat pusat, ya sepenuhnya tidak. Ya. Karena kalau kita bicara tentang kemandirian yang harus, ya, dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pusat ke wilayah, wilayah ke daerah, kemudian daerah harus difasilitasi, ya, dengan sekretariat permanen itu, ya. Kawan-kawan daerah seharusnya, ya, itu juga sepakat bersama-sama supaya itu bisa ada di Pengda masing-masing, gitu, ya. Nah, jadi kawan-kawan Pengda dan kawan-kawan Pengwil, kalau menurut saya juga seharusnya konsisten dengan idealisme dia untuk memikirkan kepentingan tujuan organisasi, tujuan perkumpulan. Jangan, ya, ini maaf, ya, kita akhirnya kenapa setiap kali kita akan mengikuti Pesta kongres demokrasi. pesta demokrasi itu langsung terkotak-kotak. Kenapa? Ya, ini bukan rahasia lagi, gitu ya. Karena ada janji-janji fasilitas. Janji-janji manis. Nah, Semanis. dan ya sepertinya memang gitu ya. Nah, kalau tanpa fasilitas nggak bisa. Bahkan ada yang nyebut mau berapa orang. Nah, jadi ini sebenarnya kan tidak baik. Karena pada akhirnya apa? Ya, yang jadi kemudian, nah, harus membalikan modal. Emang jadi ketua akhirnya partai. waktu kita hanya 3 tahun. 3 tahun ini bukan periode kita, ya. 3 tahun ini bukanlah waktu yang ideal, ya, kalau menurut saya. Kenapa gitu ya? Pertama, sukses organisasi itu harus diawali dengan sukses konsolidasi organisasi. Kita diperintahkan 6 bulan pertama, ya, PP untuk konsolidasi. Memang di situ 3 bulan plus 2 bulan. Ya. Nah, terus setelah berjalan 6 bulan keliling-keliling Konferwil, ya. Nah, pada saat keliling Konferwil itu pengurusnya juga sudah harus siap dengan memberikan pembekalan ke kawan-kawan yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Tidak semua kawan-kawan yang ada di wilayah itu mengikuti kegiatan kongres. Ya. Kemudian tidak semua kawan-kawan di daerah itu yang paham, mengerti, ya, apa yang menjadi skala prioritas program kerja periode tersebut yang bisa disejalankan dengan wilayah dan daerah. Amanah pada kongres. saat konsolidasi itulah disampaikan. Jadi harus ada sesi, ya, sosialisasi tentang program kerja, ya, yang menjadi prioritas, kemudian diawali dengan sosialisasi keputusan kongres. Itu, ya. Nah, terus sejalan juga dengan peranan Dewan Kehormatan. Jadi untuk peningkatan harkat dan martabat. Ya. Waktu ini kan berputar terus. Betul. Dari pihak luar itu sangat berat, gitu ya. Ya. Jadi godaan-godaan yang sifatnya singkat, ya. Nah, dan kawan-kawan itu ingin cepat kaya, ya. Nah, terus sudah tabraklah aturan-aturan undang-undang dan kode etik. Nah, ini kan tidak boleh. Tapi itu harus selalu diingatkan. Nah, kapan diingatkan? Ya pada saat konsolidasi organisasi. Ya, ya. Itu sudah selesai 6 bulan, ya. 6 bulan, kemudian para ketua Pengwil itu juga akan lakukan konverda-konverda di wilayah konsolidasi ke bawah lagi. Waktunya sama, 3 bulan, 2 bulan, gitu 6 kan. bulan lah kurang Jadi lebih. 1 tahun pertama itu adalah waktu Konsolidasi. konsolidasi organisasi. Nah, baru dia menjalankan program di tahun kedua. Ya, ya. 12 bulan, ya, 1 tahun itu. Di tahun ketiga, ini orang sudah persiapan 6 bulan itu Pesta demokrasi lah. pra-kongres. Ya kan? Iya, benar. Sudah mulailah terkotak-kotak kembali. Terus bagaimana dengan program kerja? Coba misalnya ada 18 ketua bidang. Berarti ada 18 program Kerja. bidang yang harusnya direalisasikan. Iya, Ya. betul. 1 tahun itu 12 bulan. Dan dalam 1 tahun itu ada Ramadan, ya.
ada Idul Fitri, Idul Adha, Natalan, ya kan, hari-hari Nyepi, besar banyak. agama lain, nyepi gitu Bener, kan. nyepi Nah, banyak. jadi kan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan mesti disejalankan juga dengan waktu-waktu yang sifatnya nasional seperti tadi gitu kan. Nah, harus menyesuaikan. Jadi 3 tahun itu waktunya terlalu singkat kalau menurut saya. Oke. Jadi minimal 4 tahun lah. Dan itu di mana bisa dirubah 4 tahun? Di perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar itu di mana bisa dirubah? Kongres. Kalau dia tidak di jadwal yang pas, ya di Kongres, harus di Kongres luar biasa. Seperti tahun 2015. Iya, mulai dari 2005 itu KLB. Oh iya betul. Ya kan? Nah, Bandung. Terus 2015 itu juga KLB. Banten. Iya. Iya. Apa yang bermasalah dengan KLB? Nggak ada. Seakan-akan takut gitu kan Nggak untuk ada. menyelenggarakan KLB. Saya kira